Semenjak aku jujur sama suami, semua jalan terbuka lebar. Sebelum mau jujur, niat dan baca sholawat melembutkan hati dulu, supaya Allah lembutkan hati suami, biar suami tidak terlalu marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, Allah berikan kesabaran, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan dan umur yang panjang serta berkah. Semoga sobat winnerku semuanya yang mungkin saat ini sedang terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba, semoga Allah segera lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diperolok-olok, digunjing, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku yang sedang bersedih hati, semoga Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Untuk sobat winnerku semuanya yang masih jomblo, semoga Allah segerakan pertemukan dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki keturunan, semoga Allah segera karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang hijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Dan untuk sobat winnerku semuanya masih berkutat di dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, Allah segerakan untuk meninggalkan riba, hijrah dari riba untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah memberikan saya sendiri, ya Mimin, kesehatan sehingga saya hari ini bisa syuting tadi 2 video. Ini adalah video yang ketiga. Ya, jadi buat teman-teman semuanya juga jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Insya Allah, kalau kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, Allah akan tambah terus nikmatnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tadi di video sebelumnya itu ada sahabat kita yang beliau menyampaikan bahwa beliau memiliki amanah hutang yang tanpa sepengetahuan suami beliau. Nah, ini fenomena ini banyak sekali yang nyaris katakanlah sebagian besar dari sobat winner ya, para akhwat, para ukhti, para ibu-ibu ya, yang berhutang itu beliau-beliau semuanya berhutang tanpa sepengetahuan suami beliau. Nah, bagaimana Islam memandang ini ya? Kita perlu tahu, karena untuk kita yang sedang berhijrah, kita hijrah itu harus total, betul-betul harus total. Tentunya kita hidup sedang mengharapkan rahmatnya Allah. Bagaimana kalau kita membohongi suami kita? Di sini ada komen seperti ini dari Mbak Wiwi Kurnia. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga seperti itu Umi, banyak utang, tapi suami tidak tahu. Karena saya takut Umi mau bilang suami, karena dulu buat keluarga saya Umi, terutama orang tua Umi, sama kebutuhan saya Umi. Apalagi sekarang proyek suami cuma 2 Umi, suami juga ada utang di temennya, jadi saya nggak tega Umi. Jadi beban pikiran karena suami sakit, sembuh sakit lagi karena banyak mikir Umi. Gimana ya Umi? Oke, nanti kita tanggepin. Ini selanjutnya ada pernyataan dari Mbak Rini Antika. Iya Mbak, harus jujur sama suami. Ini beliau mengomentari dengan yang ada di video ya. Semenjak aku jujur sama suami, semua jalan terbuka lebar. Sebelum mau jujur, niat dan baca sholawat melembutkan hati dulu, supaya Allah lembutkan hati suami, biar suami tidak terlalu marah, dan mencari solusinya. Itu yang aku lakukan Mbak. Dan alhamdulillah terjadi. Semenjak saya jujur sama suami, rasanya bersolawat pun terasa tenang hati. Dan walau amanah-amanah hutangku masih banyak, tapi satu persatu Allah bukakan jalannya. Untuk Umi, semoga Umi segera Allah panggil untuk bisa berhaji. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih doanya Mbak Rini Antika. Oke, jadi gini, pembahasan ini kenapa saya angkat? Nah, sebetulnya sebelumnya ya, di beberapa video saya sudah pernah angkat pembahasan masalah mengenai bagaimana hukumnya berhutangnya seorang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami.
Saya merasa perlu membahas lagi karena tentunya banyak sekali dari sobat winner ini yang mengalami seperti ini. Terus bagaimana? Nah, saya ceritakan dulu. Di anggota grup saya UCR itu ada 3, yang 1 dan 2. UCR 1, UCR 2 isinya adalah para ibu-ibu ya, ibu-ibu yang tentunya ya sudah punya suami ya. Yang UCR 3 kebanyakan para gadis, kita nggak usah bahas. Di UCR 1, UCR 2 permasalahannya klasik banget. Hal-hal seperti ini banyak terjadi. Katakanlah mungkin sekitar 40-50% beliau-beliau semuanya berhutang tanpa sepengetahuan suami. Beliau membohongi suami gitu ya. Intinya disembunyikan dari suaminya. Tadinya ya, sahabat UCR itu berpikir bahwa utang beliau semuanya itu akan lunas dengan sendirinya tanpa sepengetahuan suami. Tapi nyatanya Allah tidak izinkan itu terjadi. Jadi, rata-rata beliau-beliau semuanya bertahun-tahun menyimpan permasalahan utang beliau sendirian tanpa memberitahu ke suami karena takut. Yang tadinya ada yang sudah diberikan uang belanja cukup tapi beliau masih berhutang gitu. Banyak hal yang menyebabkan beliau berhutang ya, apapun itu. Kalau saya sampaikan itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus jujur kepada suami kita gitu. Apalagi terkait dengan permasalahan utang. Karena biar bagaimanapun dalam rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami. Jadi memang sudah seharusnya beliau tahu gitu. Beliau tahu ya. Ingat bahwa ridho Allah ada pada ridho suami. Ketika teman-teman berbohong kepada beliau ya, menutupi utang-utang teman-teman semuanya, jangan pernah berharap bahwa ridhonya Allah akan turun untuk panjenengan semuanya. Karena apa? Walaupun suami kita tidak tahu menahu, walaupun suami kita mungkin tidak merasa dibohongi karena beliau nggak tahu ya kan, tapi Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa kita sedang membohongi suami kita, yang mana kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus patuh kepada beliau, dan apapun yang kita harus ceritakan itu. Nah, di sahabat UCR ya 1, 2 tadi, rata-rata datang pada saya ya, pertama kali datang pada saya, beliau menyatakan kalau beliau nggak berani ngomong sama suami, seperti Mbak Wiwi Kurnia tadi ya, seperti yang ada di video saya sebelumnya. Kenapa? Karena takut sama suami gitu, takut kalau suaminya marah. Ada yang sangat ekstrim sekali, saking takutnya saya sudah support berkali-kali. Beliau tuh masih takut sekali karena apa? Suami beliau galak dan ringan tangan, suka mukul. Salah sedikit aja mukul. Bagaimana kalau tahu saya punya utang puluhan juta, Umi gitu kan? Nah, pada saat itu saya selalu sampaikan ke teman-teman di UCR dari kajian saya, kalau panjenengan semuanya datang kepada suami, jujur kepada suami, ngomong kepada suami sendirian, tentunya suami akan marah. Tapi coba datang bersama robnya suami, minta izin dulu sama yang punya suami siapa? Robnya Allah SWT. Suami hatinya ada yang genggam, jiwanya ada yang genggam ya. Bunuh-bunuhnya ada yang genggam. Siapa? Robnya Allah. Minta izin kepada yang genggam hatinya, supaya hatinya suami dilembutkan untuk panjenengan. Dan ternyata ya, teman saya tadi yang ketakutannya luar biasa, dari malam ya, udah berhari-hari sebelumnya, udah berminggu-minggu, berbulan-bulan sebelumnya, saya sampaikan jujur, karena kalau nggak jujur jalan itu nggak akan kebuka. Saya bilang, panjenengan utang udah berapa tahun? Udah sekian tahun, Umi. Nah, udah sekian tahun, kebuka nggak selama ini? Nggak kebuka. Nah, itu karena apa? Panjenengan masih membohongi suami terkait utang. Jadi saran saya, jujurlah. Dengan segala resiko, terburuknya misalnya dipukul atau naudzubillah min dzalik diceraikan, yang jelas sudah berada di jalan yang benar ya. Resiko-resiko itu tentunya ada ya, tapi kita berada di jalan yang benar, yaitu apa? Jujur kepada pasangan kita, gitu. Jujur kepada suami, mengharapkan ridhonya Allah, gitu kan? Allah nanti akan bantu. Nah, teman saya ini akhirnya tiba-tiba menguatkan tekad. Malamnya japri, Umi mohon doanya, saya besok akan menghadap suami. Kebetulan suami beliau di luar kota, ya kan? Singkat cerita, saya itu nggak baca gitu, karena saya baca chat di WhatsApp karena ribuan chat yang masuk. Saya bacanya berurut gitu kan, berurut. Pas kebetulan bukan giliran chat beliau, ya. Chat beliau gilirannya setelah berapa hari kemudian. Nah, ternyata malam itu beliau ngechat saya, mohon izin, mohon doa supaya suami dilembutkan hatinya. Beliau mau jujur dengan segala resiko, mau dipukul, mau diapain, udah saya niat jujur. Subuhnya ketika beliau sudah berjalan, ya naik kendaraan, beliau izin lagi sama saya, mohon doanya Umi, saya masih nggak baca.
Dan subhanallah, siangnya ya Masya Allah tabarakallah, beliau itu tiba-tiba memberikan kabar kalau suami beliau ya tidak marah sama sekali dengan kondisi beliau. Bahkan dengan bijaknya suami beliau yang tadinya tukang marah, tukang pukul itu, dengan bijaknya menyampaikan, memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk beliau ya. Dulu ada juga, pertama kali dulu saya ingat, teman saya juga UCR 1, beliau itu orang Padang kalau nggak salah, masih ada di UCR 1, takutnya luar biasa, takutnya nggak mau betul, berbulan-bulan saya support, ayo jujur gitu. Dan akhirnya apa yang ditakutkan itu kadang-kadang kitanya yang berlebihan gitu. Ternyata setelah ngomong sama suami juga nggak marah, malah bilang, nggak apa-apa, saya nggak marah, yang penting kamu tuh jujur, saya udah seneng, itu katanya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau masih berpikiran sempit ya bahwa akan bisa menyelesaikan hutangnya sendiri tanpa ridhonya suami, monggo silahkan panjenengan coba. Tapi kalau mau dengar nasihat saya, sebaiknya jujurlah kepada suami ya, jujur kepada suami ya, karena ridhonya Allah ada pada ridho suami. Ketika suami panjenengan ridho, tentunya beliau akan paling tidak ya, kalaupun beliau belum bisa membantu, paling tidak akan membantu dengan doa, paling tidak akan mencarikan solusi-solusi gitu. Kecuali kalau Allah tidak lembutkan hati suami panjenengan semuanya ya. Saya sampaikan dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan oleh sahabat Husain bin Mihsan bahwa bibinya pernah mendatangi Rasulullah SAW ya, untuk suatu keperluan. Setelah urusannya selesai, Nabi SAW bertanya kepada bibi beliau, apakah kamu memiliki suami? Bibi beliau menjawab, iya ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, bagaimana sikapmu terhadapnya? Ia menjawab, saya tidak pernah mengabaikannya kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup. Jawab bibi beliau. Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah posisimu terhadapnya. Sesungguhnya yang menentukan surga dan nerakamu terhadap pada sikapmu terhadap suami. Jadi dari hadis ini kita bisa simpulkan, kalau panjenengan masih berpikir untuk terus berbohong ya dari hutang-hutang panjenengan, silahkan saja panjenengan buktikan sendiri sampai berapa tahun panjenengan utangnya akan dibawa terus ya. Tapi rata-rata semua, saya itu menghadapi ribuan akhwat, ribuan ibu-ibu ya, yang mana beliau-beliau semuanya kasusnya itu seperti ini, berbohong kepada suami. Dan rata-rata katakanlah yang datang sama saya, katakanlah 100% yang datang sama saya, 99%-nya beliau kembali kepada saya menyatakan bahwa setelah jujur kepada suami, pintu terbuka dengan lebar ya. Kemudahan-kemudahan Allah bukakan untuk beliau dan hutang beliau perlahan-lahan lunas. Ada dulu saya ingat ada yang terjerat pinjol sampai dengan 27 juta. Ya. Beliau di UCR 1 udah keluar, setelah utangnya kelar langsung keluar. Itulah manusia gitu ya. Jadi di situ beliau tadinya disimpan berbulan-bulan ya, berbulan-bulan disimpan sampai kegulung 27 juta pinjol. Beliau saking takutnya mau bicara sama suami. Ternyata hari itu beliau kuatkan hati beliau, jujur kepada suami beliau. Ternyata siapa yang menyelesaikan? Allah selesaikan melalui suami beliau gitu. Padahal tadinya luar biasa takutnya gitu ya. Jadi nasihat saya ya untuk saudariku semuanya yang masih berhutang dan membohongi suami, segeralah untuk jujur. Saya tahu ada beberapa case ya, ada beberapa kasus khusus yang mana panjenengan semuanya menahan itu semua. Sebab apa? Sebab mungkin mengkhawatirkan kesehatan suami, ada yang mengkhawatirkan kesehatan orang tua. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya saya kalau jujur, saya takut nanti suami saya shock jantungan, misalnya ekstrimnya sakit, meninggal, itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, lihat kondisi beliau bagaimana. Kalau misalnya kondisinya udah cukup siap untuk diajak ngobrol, sampaikan dengan jujur, jangan berlarut-larut ya, tidak akan pernah ada keberkahan. Intinya itu. Sama juga terhadap orang tua. Jadi buat para akhwat yang masih belum berstatus sebagai seorang istri, jujurlah kepada orang tua. Karena apa? Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Selama panjenengan semuanya masih berhutang dan membohongi beliau-beliau semuanya, pintu Allah tidak akan terbuka ya, pintu kemudahan itu tidak akan pernah terbuka. Oke, sampai di sini dulu sedikit nasihat dari saya. Semoga bermanfaat buat sobat winner semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.